Aksi nyata modul 1.4 mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4. Latar belakang. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan 1. Mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik. 2. Mewujudkan disiplin positif peserta didik. 3. Membentuk karakter positif pada peserta didik. 4. Menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Waktu kur 1. Tercipta merdeka belajar pada peserta didik. 2. Peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa tekanan. 3. Terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. 4. Peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. 2. Mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat keyakinan kelas. 3. Mendesain keyakinan kelas untuk naik cetak. 4. Pemasangan keyakinan kelas. 5. Membimbing rekan guru untuk membuat keyakinan kelas yang sudah pernah dipraktikkan di kelas. 6. Menanam dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolahnya. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Alat dan bahan berupa ATK. 2. Kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan murid dalam menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Dan juga dibutuhkan kerjasama dengan orang tua murid agar nilai-nilai yang diyakini dapat diterapkan. Penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru SD Negeri Saujajar 01. Saya akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Konsep inti dari budaya positif itu sendiri yaitu untuk perubahan paradigma belajar. Mungkin pembelajaran yang dulu dan era sekarang itu ada perubahan yang lain. Apa saja nanti akan kita pelajari hari ini yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu pasti sering mendengar apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Sesuai dengan penerapan profil pelajar Pancasila, era sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi itu sangat ditekankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Guru itu menjadi katakanlah diktator. Maksudnya apa-apa itu semua tergantung gurunya. Apa anak-anak mengikuti semua kemauan gurunya. Nah, ini di pembelajaran di paling ketika anak berbuat salah, itu anaknya dikasih tahu dulu. Adek, kenapa berangkatnya terlambat? Nanti anaknya itu memberitahu alasannya itu kenapa. Dan dibalik semua kejadian pasti anak itu punya alasan. Sedangkan kebiasaan kita adalah ketika ada kesalahan langsung dihukum tanpa melihat background itu apakah anak tersebut barangkali menjaga adiknya yang sedang sakit atau disuruh orang tuanya beli sarapan. Kita tidak tahu alasan dibalik anak tersebut itu terlambat itu karena apa. Jadi ditanyakan dulu alasannya apa, kemudian ketika terjadi hal yang sama apa yang harus dilakukan. Jadi kedepannya anak-anak itu bisa merubah dan mengantisipasi apa yang akan saya lakukan di kemudian hari ketika terjadi hal yang sama. Dan ini posisi yang paling baik seorang yaitu manajer. Nah, ini posisi saya kecewa sekali dengan kamu di posisi lumayan yang kecewa. Kita cowoknya orang cari. Terus kamu tidak pernah mendapat nilai juga tidak mengecewakan tugas. Kita sering sekali melakukan itu. Awas.
Penerapan pemahaman pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas itu apa yang akan kita yakini bersama, kita sepakati bersama, aturan-aturan. Kalau dulu namanya tata tertib. Nah, sekarang ini kita sebutin sebagai kesepakatan kelas. Karena apa? Kesepakatan kelas dibuat secara sadar oleh kalian sendiri. Mau seperti apa kelasnya? Mau dibuat seperti apa? Contohnya apa Bunda? Kalau dulu itu harus memakai seragam, ya nggak? Kalau sekarang kita udah jangan harus. Jadi siswa menggunakan seragam. Atau kalau dulu itu kalian ini ingin membuat kelas ini seperti misalnya kelas kita dibersih dan aturannya berarti seperti aku ingin kelas ini tenang kalau kelas pelajaran menulis. Jadi nanti guru akan berikan ke kelas ini kalian tuliskan keinginan kalian selama di kelas itu seperti yuk pengen kelasnya nyaman, saya ingin kelas saya nyaman, saya ingin kelas saya ingin kelas saya bersih, saya ingin tidak ada yang keluar masuk kelas ketika belajar. Misalnya kan ganggu ya nggak? Nah kalian tuliskan satu saja, satu dengan yang lain bersamaan silakan keinginan kalian di kelas itu seperti ditulis satu aja. Kalau kita membuat kesepakatan, nah ini kita buat konsekuensinya. Apa itu konsekuensi? Kalau dulu namanya hukuman, sekarang gak ada hukuman. Konsekuensi itu kita sepakati bersama juga. Anggur orang, ya, aja wes. Oke, yang ada olehnya di belakang. Silakan yang sudah dapat kalian tuliskan satu keinginan kalian di kelas. Saya ingin kelas saya tertib. Saya ingin kelas saya bersih. Saya ingin yang piket harus piket misalnya, ya kan? Ya kan? Untuk punya rasa piket misalnya. Nggak apa-apa, misalnya tidak ingin piket misalnya. Karena solusinya apa yang dijual orang bisa piket? Berarti mencari kesepakatan ini nanti akan kita ambil sebagian besar itu yang mana? Nah nanti kita ambil satu per poin. Memilih teman itu juga salah satu bentuk ini. Saya ingin kelas saya tidak berisik, berarti tertib. Saya ingin kelas saya tertib sama, menjadi tertib, rapi, bersih, nyaman, rapi, nyaman, tempat yang nyaman, bersih, rapi, kebersihan, bersih, berteman semuanya akrab, tidak ada yang jahil. Kuncinya Bu Guru ambil dulu. Saya ingin yang piket selalu piket. Aku ingin sekolahku tidak datang terlambat. Oke, tepat waktu, tertib ya. Saya ingin kelas bersih, kemudian tidak ada kemudian sama kelasnya harus bersih rapi, kelasnya menjadi bersih, tidak ada bully. Ingin kelasku selalu pakai sepatu. Saya ingin kelasku selalu bersih, saya ingin kelasku selalu pakai sepatu. Oke, kita ambil dari ini kesepakatan yang akan kita ambil. Bersih, nyaman, rapi. Berarti apa namanya? Siswa menjaga
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Hakim. Saya sangat senang tadi kami diajak berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kami dapat menjadi anak yang bertanggung jawab.